Dan nanti Siti akan datang ke rumah konsumen untuk melakukan pengecekan gitu ya. Jadi apakah perlu diinstalasi atau tidak, karena yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu lihat ya, untuk pembelian water purifier itu ada parameter instalasinya. Jadi nanti saat semuanya sudah scheduling, Siti ke rumah konsumen untuk menginstal, tapi dia akan ngecek nih apakah unitnya bisa diinstal atau tidak. Jika ternyata unitnya bisa diinstal, baru nanti Bapak Ibu HP di sini bisa dikatakan net sales. Jadi net sales itu apa? Net sales itu terhitung jika unit sudah terinstal di rumah konsumen dan Siti merubah status di aplikasi menjadi komplit. Jadi nanti di aplikasinya Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu upload dari key-in, terus masukin informasi sales order sampai melengkapi CCP dan lain-lain, itu nanti sampai statusnya komplit baru Bapak Ibu dikatakan net sales. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan untuk kartu kredit Bapak Ibu. Lanjut lagi, kalau proses key-in-nya sampai net sales ini pembayarannya dengan POA. Jadi di sini yang pertama tahapannya sama, HP-nya key-in, Bapak Ibu key-in. Selanjutnya nanti Bapak Ibu melengkapi informasi sales order, dan tahapan selanjutnya adalah melengkapi semua dokumen. Kalau di kartu kredit kan recurring dulu, kalau ini melengkapi dokumen, karena ini adalah metode pembayaran POA. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau POA itu ada dokumen-dokumen yang harus memang sudah Bapak Ibu persiapkan, seperti misalnya header buku tabungan, mutasi, dan sebagainya sesuai dengan tipe pelanggannya. Jadi nanti setelah dokumennya dilengkapi, Bapak Ibu wajib input semua dokumennya yang dibutuhkan di kolom-kolom yang disediakan, baru nanti klik ajukan verifikasi. Itu ya, harus diklik ajukan verifikasi, jangan diupload aja. Baru nanti akan ada verifikasi juga dari sales admin melalui telepon untuk mengkonfirmasi data pelanggan. Apakah datanya itu sudah betul atau tidak. Lanjut lagi, nanti tim CCP juga akan melakukan credit checking. Ya, jadi data-data yang Bapak Ibu input semuanya, dokumennya nanti akan dicek sama tim CCP. Jadi nanti statusnya itu masih pre-reject. Jika statusnya pre-reject, berarti tandanya ada dokumen yang kurang ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya ternyata, mutasinya itu bukan 1 bulan tapi 2 bulan, berarti nanti Bapak Ibu harus melengkapi lagi. Atau misalnya foto header buku tabungannya ini kurang jelas nih, harus yang ada namanya jelas lagi gitu ya, nanti bisa dilengkapi. Pokoknya Bapak Ibu cek aja dari Remax-nya gitu ya, untuk dokumen apa yang kurang, dan nanti jangan lupa di-upload kembali kekurangannya, dan baru nanti CCP melakukan analisa untuk keputusan akhir, dan nanti statusnya berubah jadi approve gitu ya. Baru nanti setelah approve, Bapak Ibu HP bisa share link DP atau cicilan pertama ke konsumennya Bapak Ibu. Baru nanti ada konfirmasi oleh tim Siti, di mana nanti tim Siti akan menelpon atau ngechat konsumen by WhatsApp gitu ya Bapak Ibu. Dia akan nelpon atau WhatsApp konsumen untuk mengkonfirmasi jadwal dan alamat penginstalan. Baru setelah disepakati ya tanggalnya tadi, tim Siti akan ke rumah konsumen, akan melakukan pengecekan apakah unit bisa diinstal, dan jika bisa diinstal baru nanti Bapak Ibu bisa lihat statusnya apakah sudah komplit. Jika sudah komplit, itu Bapak Ibu sudah dikatakan net sales, seperti itu. Jadi ini ada prosesnya ya Bapak Ibu, yang tadi dengan kartu kredit dan ini dengan POA. Lanjut lagi, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu untuk simulasi kalau mau mendaftarkan pelanggan dengan aplikasi Kowe gitu ya. Mungkin Bapak Ibu buat yang udah sering jualan udah hatam gitu ya, tapi buat yang baru-baru pertama kali jualan, jadi ayo kita bareng-bareng belajar ya Bapak Ibu. Di sini ini adalah tampilan dari aplikasi Kowe gitu ya. Jadi ini by screenshot gitu ya Bapak Ibu. Di sini jangan lupa saat nanti masuk ke menu awal gitu ya, di beranda itu Bapak Ibu bisa pilih registrasi konsumen. Di situ ada pilihannya registrasi baru, atau Bapak Ibu juga bisa pilih
melalui pelanggan. Di situ nanti ada tanda plus gitu ya. Ini bisa diklik juga untuk mendaftarkan pelanggan. Baru nanti akan muncul nih kotak dialog baru gitu ya, ada pop-up-nya, di mana di sini Bapak Ibu harus memilih tipe pelanggannya. Nah, kita di sini ada 3 tipe pelanggan, mulai dari individual WNI, individual WNA, dan corporate atau perusahaan. Di sini misalnya contohnya Bapak Ibu itu memilih individual WNI. Jangan lupa nanti saat Bapak Ibu memilih individual WNI, dia akan meminta data seperti nama, NIK, terus jenis kelamin, kemudian tanggal lahir juga, email, pastikan emailnya adalah email yang aktif ya Bapak Ibu. Kemudian nomor handphone juga dimasukkan. Jika ternyata nomor handphone WhatsApp dan nomor handphone teleponnya berbeda, itu nanti dimasukkan aja di kedua kolom yang tersedia. Jadi ada nomor HP utama dan nomor HP alternatif. Jadi biasanya ada sebagian individu yang nomor handphone WhatsApp-nya itu berbeda dengan nomor telepon jaringan seluler gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa dimasukkan keduanya, jadi sehingga nanti saat proses instalasi penschedulan, konsumennya bisa kasih feedback di telepon, diangkat gitu ya. Setelah semua dilengkapi, jangan lupa klik lanjut, dan nanti akan muncul kotak baru di mana dia akan ada notifikasi. Kalau memang datanya semuanya sudah betul, Bapak Ibu bisa klik sudah. Tapi jika datanya ada yang kurang, nanti dibatalkan aja dan dilengkapi datanya. Gitu ya, bisa misalnya namanya typo gitu ya, Rahmi jadi Rahma kayak gitu ya, nanti dibatalkan, diedit, baru nanti klik sudah. Selanjutnya adalah jangan lupa nanti Bapak Ibu mengupload KTP. Jadi nanti Bapak Ibu bisa foto KTP-nya, dan jangan lupa fotonya secara jelas gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada 2 kolom, boleh Bapak Ibu upload di kedua kolom ini untuk foto KTP-nya Bapak Ibu. Baru setelah itu nanti Bapak Ibu klik selesai, dan nanti dia akan meminta konfirmasi apakah data boleh disimpan gitu ya. Nanti Bapak Ibu klik selesai aja. Lanjut lagi. Di sini nanti Bapak Ibu bisa ke menu cari pelanggan. Di menu cari pelanggan ini nanti akan ada nama-nama pelanggan yang Bapak Ibu key-in atau daftarkan. Jika di menu pelanggan itu nanti ada keterangan di mana mohon lengkapi data pelanggan, dan fontnya, marksnya ini warna merah, itu tandanya data pelanggan tersebut belum komplit. Nah, di sini Bapak Ibu harus melengkapinya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu cukup klik aja mohon lengkapi data pelanggan, nanti akan muncul tampilan baru di mana dia akan meminta Bapak Ibu mengupload atau mengisi kekurangan data tadi. Nah, di sini contohnya ternyata konsumennya atau Bapak Ibu ini ya, bukan konsumen karena ini aplikasi punya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lupa nih upload foto NPWP sama KTP. PIC dari pelanggan korporat gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu klik aja di sini upload NPWP-nya dan upload KTP-nya, baru nanti klik selesai. Lanjut lagi. Sekarang kita lihat bagaimana cara menginput sales order gitu ya. Tadi kita sudah mendaftarkan si konsumennya, sudah berhasil, sudah lengkap datanya. Selanjutnya adalah kita akan memilih untuk menginput sales order. Di sini Bapak Ibu jangan lupa nanti pilih menu cari pelanggan. Kemudian pilih pelanggan yang Bapak Ibu akan input sales ordernya. Yang pasti ini adalah pelanggan yang sudah fix membeli ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu klik namanya. Setelah Bapak Ibu klik akan muncul pop-up baru di mana ini ada pilihan menu mulai dari tipe pembelian unit dalam artian satuan gitu ya Bapak Ibu, terus ada pembelian filter package, kemudian ini ada promo free trial juga, dan di sini ada pembelian untuk promo wow combo. Nah, di sini saya akan kasih contoh untuk pembelian wow combo. Jadi konsumennya ini mau beli promo wow combo. Jadi jangan lupa diklik promo wow combonya, dan nanti akan muncul voucher-voucher yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, untuk promo new combo, Bapak Ibu mungkin ingat ya, kita ada combo family, combo ekonomi, dan combo kristal. Nah, di sini tiap combo ini dia sudah pakem vouchernya ya Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah metode pembayarannya dengan kartu kredit atau POA.
dengan kartu kredit atau tunai maksud saya. Jadi kalau misalnya tunai itu berarti Bapak Ibu harus membayar secara cash kontan lamsam gitu ya. Sedangkan kalau kredit berarti nanti mencicil tiap bulannya. Nah, untuk promo combo ini dia itu paket 84 atau 7 tahun gitu ya. Jadi nanti diperhatikan dengan detail Bapak Ibu, jangan sampai salah klik. Nah, setelah Bapak Ibu memilih vouchernya, nanti dia akan muncul halaman di mana Bapak Ibu diminta untuk mengisi alamat pengiriman. Jadi alamatnya si konsumen diisi, terus estimasi tanggal instalasinya juga diisi. Baru nanti setelah semuanya komplit, nanti diklik next atau selesai gitu ya, nanti dia akan muncul penjualan barunya Bapak Ibu. Di sini adalah summary dari semua penjualan yang dari penjualan tadi yang Bapak Ibu input gitu ya, bukan semua. Tadi kan Bapak Ibu pilih promo misalnya ini ekonomi gitu ya, bris sama cinnamon gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus dibaca secara detail. Nah, di sini walaupun ada menu edit, ini hanya untuk mengedit alamat pemasangan, bukan mengedit tipe produknya gitu ya, karena Bapak Ibu sudah memilih voucher, jadi vouchernya sudah pakem, nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya ternyata alamat pemasangannya ada yang salah gitu ya, RT RW-nya nanti diedit aja. Baru nanti semuanya setelah Bapak Ibu merasa datanya sudah sesuai, baru nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Bapak Ibu bisa klik namanya Bapak Ibu bisa klik next step, baru nanti akan muncul di mana ini seperti kontrak pembelian gitu ya Bapak Ibu ya, ketentuan penjualan, syarat dan ketentuan penjualan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu klik, dia akan muncul nih PDF, di situ ada ketentuan-ketentuan yang Bapak Ibu bisa baca di situ. Dan jika Bapak Ibu merasa sudah sesuai, nanti Bapak Ibu klik setuju dan lanjutkan. Baru akan muncul pop-up box untuk Bapak Ibu e-sign. Jadi ini ditanda tangan, dan yang menandatangani ini adalah konsumennya wajib, tidak bisa diwakilkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah konsumennya menandatangani e-sign box ini, baru nanti Bapak Ibu bisa disimpan datanya. Nah, setelah itu sebentar, ada telepon Tali lah, tambang. Oke, ada telepon ya Bapak ya. Ini nggak bisa masuk lanjut ya? Nah, nanti setelah Bapak Ibu e-sign sudah masuk, dia akan masuk ke menu selanjutnya, di mana ini adalah menu detail penjualan. Di menu detail penjualan ini Bapak Ibu jangan lupa klik ini, di sisi P-nya ada tulisan lihat gitu ya. Jadi nanti diklik lihat, nanti akan muncul ke menu baru di mana dia akan ada keterangan waiting for dokumen. Jadi dia menunggu dokumen Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengupload dokumen yang kurang gitu ya, yang sesuai dengan persyaratan maksud saya. Jadi di sini Bapak Ibu klik. Karena ini metode pembeliannya adalah kartu kredit, nanti Bapak Ibu bisa pilih di sini namanya foto kartu kredit, dan Bapak Ibu upload foto kartu kreditnya. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang berjualan metode POA, nanti di sini diklik nih untuk buku tabungannya, kemudian untuk header buku tabungan, terus juga foto ATM. Jadi semua kolom-kolom ini adalah tempat untuk mengupload dokumen yang diminta. Misalnya dia minta upload NPWP, Bapak Ibu harus mengupload di kolom NPWP ini, di tempat NPWP, jangan sampai salah upload gitu ya, supaya memudahkan tim CCP saat mencari data. Lanjut lagi Bapak Ibu. Setelah itu nanti jika ternyata setelah Bapak Ibu mengupload dokumen gitu ya, dia masih pre-approve ternyata karena ada data yang harus Bapak Ibu lengkapi. Misalnya di sini ternyata dia minta buku tabungan nih Bapak Ibu, nanti ada remarks-nya dia minta buku tabungan. Nah, Bapak Ibu harus upload buku tabungannya sesuai dengan yang diminta gitu ya. Kemudian jangan lupa diklik ajukan verifikasi.
gitu ya. Nah, di sini status waiting for dokumen nanti akan berubah menjadi waiting for verification. Jadi dia masih diverifikasi sama tim CCP, makanya statusnya masih pre-approve. Nah, baru nanti setelah tim CCP ini approve dan ada remarks-nya ya, sudah oke. Nah, statusnya dari pre-approve berubah menjadi approve. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut lagi, sekarang kita lihat metode pembayaran apa saja yang tersedia di KOWE ini. Nah, di sini Bapak Ibu di KOWE itu ada 4 metode pembayaran, di mana Bapak Ibu bisa perhatikan ada 2 checklist gitu ya. Jadi ada 2 tipe pelanggan. Checklist hijau ini untuk tipe pelanggan individu. Sedangkan checklist yang warnanya kuning ini adalah untuk pelanggan corporate. Nah, untuk pelanggan individu yang ingin membeli produk KOWE ini bisa menggunakan credit card gitu ya, baik secara produk only, paket 36, paket 60 maupun paket 72 baik lunas maupun cicilan. Nah, gak hanya untuk pelanggan individu aja, tapi credit card juga bisa diperuntukkan untuk pelanggan corporate gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk metode pembayaran dengan POA atau direct debit, ini hanya diperuntukkan untuk pelanggan individu saja, dan ini hanya bisa untuk pembelian cicilan. Jadi paket 36 secara cicilan, paket 60 secara cicilan, dan paket 72 secara cicilan. Lanjut lagi, untuk metode pembayaran virtual akun, ini berlaku untuk konsumen korporat maupun individu. Tapi ini untuk pembelian secara lunas, jadi produk only secara lunas, paket 36 secara lunas, 60 dan 72 secara lunas. Gitu. Sedangkan untuk metode bank transfer ini hanya berlaku untuk pelanggan korporat aja, dan ini berlaku untuk pembelian produk only secara lunas maupun paket 36, 60 dan 72 baik secara lunas maupun cicilan. Seperti itu. Jadi ini adalah metode pembayaran yang tersedia. Lanjut lagi. Jadi di sini Bapak Ibu kan tadi Bapak Ibu lihat ada metode pembayaran namanya POA atau direct debit gitu ya. POA ini apa sih? Jadi POA ini adalah kepanjangan dari power of attorney gitu ya. Jadi ini merupakan surat kuasa pendebitan yang diberikan oleh pihak bank kepada perusahaan terkait untuk memotong sejumlah dana dari rekening nasabah. Jadi saat ini KOWE bekerja sama dengan 4 bank besar di Indonesia, di mana bank tersebut adalah BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut lagi Bapak Ibu, di sini kenapa ya kok di KOWE ini ada tim CCP namanya? Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di alur proses key-in sampai net sales itu ada step di mana tim CCP akan mengecek gitu ya, melihat dokumen. Jadi CCP ini apa? Nah Bapak Ibu, sebagai informasi, semua produk yang dibeli oleh konsumen pembayarannya itu langsung masuk ke KOWE, nggak lewat kreditur. Maka dari itu KOWE mempunyai tim namanya CCP atau Credit Checking Process, di mana mereka bertugas untuk melihat, menilai kemampuan membayar konsumen. Nah, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ada simulasi di mana ada 2 orang, ada Pak Budi sama Ibu Ati gitu ya. Mungkin secara visual gitu ya, oh kayak Mbak Rahmi nih kayaknya orangnya bisa nih ya kalau beli motor, beli mobil kayak gitu. Tapi setelah di-input datanya masuk ke dalam aplikasi, diproses di CCP, ternyata hutangnya banyak kayak gitu ya. Maka dari itu kalau Bapak Ibu perhatikan, setelah melewati proses CCP gitu ya, Pak Budi ini di-approve untuk beli produk KOWE, sedangkan Ibu Pati enggak gitu ya. Padahal secara visual mereka nggak ada, kayaknya sama-sama aja, kayaknya kayak mampu gitu ya. Nah Bapak Ibu, di sini ada sistem seleksi kredit. Kenapa sampai si Ibu Ati ini ditolak beli produk KOWE? Di sini kita ada sistem seleksi kredit, di mana KOWE bekerja sama dengan sebuah vendor namanya Pevindo. Pevindo ini adalah vendor yang akan memberitahu nilai
BI checkingnya konsumen atau nilai tunggakannya si konsumen yang akan membeli produk KW. Jadi nanti sistem seleksi kreditnya skemanya adalah jika tunggakannya lebih rendah dibandingkan pemasukannya, nanti dia di-approve atau lolos untuk membeli produk KW. Jadi Bapak Budi tadi bisa beli produk KW, bisa di-approve karena ternyata utangnya itu sedikit dan gajinya itu lebih besar dibandingkan hutangnya gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan Ibu Ati kebalikannya. Ibu Ati hutangnya banyak, tapi gajinya lebih rendah dibanding hutangnya gitu ya. Utangnya 5 juta gitu ya, gajinya 2,5 juta gitu ya Bapak Ibu, 50%-nya. Maka dari itu Bu Ati ditolak. Nah, tapi kalau ada kondisi di mana ternyata semisalnya ada konsumen mau beli produk kue, ternyata setelah melewati tim CCP, dia itu tunggakannya tinggi dan gajinya atau pemasukannya rendah. Tapi karena dia punya income tambahan, itu nanti akan dipertimbangkan, nggak langsung ditolak. Income tambahan ini dari mana? Misalnya dia freelance, atau mungkin dia punya usaha kelontong, punya bengkel, dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, sekarang kita akan masuk dokumen apa aja sih yang perlu Bapak Ibu persiapkan jika Bapak Ibu akan menginput sales order si konsumen gitu ya. Jadi tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di tahapan key in sampai net sales itu ada dokumen yang diupload sebelum nanti tim CCP akan ngecek. Nah di sini untuk dokumennya kita bagi menjadi 2 tipe pelanggan ya Bapak Ibu. Ada pelanggan individu dan ada pelanggan corporate. Nah kita masuk ke pelanggan individu terlebih dahulu. Untuk pelanggan individu, kita bagi menjadi 4 tipe pelanggan, Bapak Ibu. Ada pelanggan pensiunan, ada pelanggan karyawan, Bapak Ibu. Kemudian ada pengusaha individu, dan ada ibu rumah tangga atau pelajar. Jadi, keempat tipe pelanggan ini, jika dia ingin membeli produk kue dengan menggunakan kartu kredit gitu ya, caranya sangat amat mudah sekali. Caranya bagaimana? Cukup melengkapi syarat pertama, yaitu KTP atau KITAS, paspor ya buat mereka yang WNA, dan pelengkapnya adalah foto kartu kredit. Nah, kartu kreditnya mohon dipastikan ada logo Visa atau Mastercard atau BCD gitu ya. Nah, jangan lupa nanti gua rantor data yang 1 KK gitu ya Bapak Ibu. Mudah sekali, cuman itu aja datanya Bapak Ibu. Sedangkan jika dari keempat tipe pelanggan ini ingin membeli produk kue dengan menggunakan metode POA atau bank transfer gitu ya. Nah, syarat utamanya itu adalah KTP, surat kuasa debit, header buku tabungan atau mutasi, foto kartu ATM untuk Bank Mandiri dan BCA. Gitu ya, khusus Bank Mandiri dan BCA karena memang itu ketentuan dari banknya gitu ya Bapak Ibu. Itu syarat utamanya. Tapi ada syarat utama by kategori gitu ya. Jadi syarat utamanya ada 2. Ini syarat utama secara keseluruhan tipe pelanggan ini. Keempatnya, ada lagi syarat utama berdasarkan tipe-tipe pelanggannya. Nah, untuk pelanggan pensiunan, syarat utama tambahannya adalah surat keterangan pensiun. Kemudian mutasi yang mencantumkan income. Lanjut lagi, untuk karyawan, mutasi yang mencantumkan income, kemudian ID karyawan atau slip gaji. Lanjut lagi, untuk pengusaha individu Bapak Ibu, jangan lupa syarat utama tambahannya adalah mutasi yang mencantumkan income, kemudian surat keterangan usaha, dan foto bersama konsumen di tempat usaha. Dan untuk ibu rumah tangga atau pelajar gitu ya, syarat utama tambahannya adalah mutasi yang mencantumkan income, serta data penjamin. Jadi data penjaminnya ini bisa data suaminya, untuk ibu rumah tangga, untuk pelajar bisa data orang tuanya gitu ya. Lanjut lagi Bapak Ibu, di sini ada ketentuan untuk masa berlaku kartu kreditnya minimal 3 bulan dan wajib foto tampak depan kartu kredit. Untuk Bapak Ibu yang ingin menjual filter package dengan metode POA,
pembelian filter 12 dalam metode POA, nanti syaratnya juga mengikuti syarat berikut ini ya Bapak Ibu, mulai dari syarat utamanya kalau pakai kartu kredit, kalau POA sesuai baik kategori si tipe pelanggannya. Lanjut lagi di sini ada keterangan di mana kalau konsumennya Bapak Ibu ingin membeli air purifier kecuali Nobel gitu ya, syarat pendapatan minimal konsumennya adalah 5 juta, sedangkan untuk Nobel itu 8 juta. Kemudian kalau ingin membeli water purifier, pendapatan minimalnya 8 juta, kecuali Cinnamon dan Neo Plus. Jadi kalau untuk Cinnamon dan Neo Plus itu 5 juta, yang lain 8 juta, seperti itu Bapak Ibu. Masuk lagi, sekarang saya akan menjelaskan untuk kriteria CCP pelanggan korporat. Kalau tadi kan CCP untuk pelanggan individu. Nah, lanjut lagi di sini, kalau misalnya Bapak Ibu prospek ke korporat dan dia memutuskan untuk membeli produk OW, ada dokumen wajib yang harus mereka lengkapi. Yang pertama itu adalah PO atau purchase order. Itu biasanya dari perusahaan itu dia udah pasti punya ya Bapak Ibu PO. Nah, lanjut lagi ada corporate data form. Untuk corporate data form ini Bapak Ibu bisa minta ke leadernya Bapak Ibu. Jadi ya ini dokumennya jangan lupa diisi dan dilengkapi. Lanjut lagi nanti ada KTP atau ID card PIC. Jadi Bapak Ibu itu prospeknya ke siapa? Misalnya ke HRD atau misalnya ke bagian general affair gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa minta KTP-nya, kalau dia keberatan bisa minta ID card-nya gitu ya. Lanjut lagi nanti bisa di-upload juga NPWP atau NITQ-nya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian itu untuk dokumen wajib, sedangkan untuk dokumen pelengkapnya untuk pembelian di atas 4 unit baik untuk paket 36, 60 dan 72 itu nanti akan ada dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan juga. Mulai dari dokumen kelayakan. Jadi dokumen kelayakan ini ada mutasi rekening perusahaan 3 bulan terakhir atau PPN 3 bulan terakhir atau SPT 1771 strip 1 tahun terakhir. Itu dipilih salah satu, bukan ketiganya ya. Tadi karena ada atau ada pilihan. Lanjut lagi ada surat keterangan HR. Jadi dari HRD gitu ya, khusus pembayaran dengan kartu kredit. Kemudian ada dokumen legalitas. Jadi di sini ada NIB, OSS, RBA, dan izin usaha untuk dokumen legalitas. Kemudian ada akta perusahaan, susunan pengurus terakhir, dan SK Kemenkumham gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada akta anggaran dasar dan perubahan terakhir, dan ada surat kuasa jika dikuasakan. Nah, untuk dokumen tambahan, jika nanti dibutuhkan gitu ya, bisa di Bapak Ibu tambahkan yaitu formulir ketidaklengkapan PO gitu ya. Kemudian entitas perusahaan, SPK, pembelian pihak ketiga gitu ya Bapak Ibu, dan surat kesanggupan pelunasan pembayaran. Nanti hard copy dokumen wajib diserahkan ke corporate admin di kantor kue di HQ South Quarter. Jadi Bapak Ibu, ini untuk kriteria CCP dari pelanggan korporat. Mungkin memang agak banyak dokumennya ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu merasa pusing dan bingung, nanti Bapak Ibu bisa minta bantuan dari leadernya ya, supaya nanti akan dipandu, dibantu juga, sehingga nanti akan lebih gampang untuk proses net sales-nya dan proses pembeliannya gitu ya. Jadi ini adalah info terkait dengan bisnis proses yang ada di Kowe gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, dan saya akan buka sesi tanya jawab untuk kurang lebih 5 penanya terlebih dahulu. Boleh di raise hand, jadi nanti saya panggil namanya gitu ya Bapak Ibu. Silakan ya, Bapak Yayasan Darussalam. Ya, terima kasih buat waktunya. Saya ingin bertanya, kalau misalnya yang mau mengambil produk itu masjid atau sekolah, nah dokumen yang dilengkapi sama yang tertulis di data perusahaan tadi? Sama Bu. Oh, berarti masih juga punya semua data itu ya?
Betul. Ibu bisa dilihat masjidnya ini ngambilnya berapa. Kalau ternyata masjidnya itu membelinya itu di bawah 4, berarti nanti yang dilengkapi itu adalah dokumen wajibnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi dokumen pelengkap dan dokumen tambahan itu kalau pembeliannya di atas 4 unit. Seperti itu Ibu. Jadi KTP yang diminta nanti KTP misalnya saya mengajukan ke ketua DKM masjid. Jadi dari Betul, atau biasanya dia punya ID card masjid gitu ya, surat keterangan dari masjidnya gitu ya, kayak ID lah Bu, ada beberapa masjid yang memang masjidnya besar, dia punya ID card sendiri, nanti bisa dilampirkan juga, seperti itu. Kalau memang dia enggak agak keberatan ngasih KTP, nanti ID card-nya aja, seperti itu. Aku lagi mohon maaf kemarin dari Ibu. Ya. Kalau ini untuk produknya itu harus dicabut setiap hari nggak Bu listriknya? Misalnya tidak digunakan di sekolah kan tutup misalnya, bukannya pagi lagi sore udah tutup, nah harus dicabut-cabut nggak Bu? Oh nggak usah Mbak, jadi kalau misalnya ini produknya apa, Misalnya water purifier, nggak usah dicabut, biarin aja hidup, karena memang itu kan untuk kebutuhan minum gitu ya, sama seperti yang ada di stasiun gitu ya, atau mungkin di rumah-rumahnya Bapak Ibu, dia akan tetap menyala gitu. kalau misalnya listrik mati terus airnya nggak ngalir, otomatis ke dispensernya juga nggak masuk air gitu ya Bu? Betul, kalau misalnya air listriknya mati gitu ya, otomatis kan nanti nggak ada proses filtrasi, dan nanti mungkin air di tangkinya juga sudah berkurang sehingga nggak bisa ngambil air, tapi nanti saat listriknya menyala nanti dia akan proses filtrasi dan mengisi tangki kembali, seperti itu. Berarti untuk sehari-hari nggak ada perawatan tertentu ya Bu, dibiarin aja gitu ya? Untuk apa Mbak, sore hari? Untuk sehari-hari, berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya? Tinggal pakai produknya aja. Betul. Ya kalau ibu ternyata suka rapi-rapi ya dilap-lap sendiri juga nggak masalah kayak gitu. Memang kan ada sebagian orang emang suka bersih gitu ya di kemot masalah. Tapi kalau mau nggak disentuh, maksudnya cuma sekedar ngambil airnya juga nggak masalah, karena nanti kalau ngambil air ada kodi yang datang ke rumahnya. Itu lagi Bu, kalau Ya. misalnya ketika gelap listriknya itu jadi turun berapa watt ya Bu? Ketika gelap, Katanya maksudnya kalau misalnya ruangan itu gelap, wattnya itu jadi turun katanya gitu. jadi memang nggak semua produk ya Ibu ya ada sensor itu, nama fiturnya itu bukan eco sensor, jadi dia ada namanya kayak diombak gitu ya, tapi untuk pastinya turun berapa wattnya itu memang nggak diinfokan, cuman memang dia akan lebih hemat gitu ya, tapi nggak diinfokan berapa watt pastinya, seperti itu sih Ibu. Tapi memang tidak semua produknya, hanya produk-produk tertentu. Di water purifier semuanya ada ya Bu? Yang seingat aku ombak, terus kemudian film 3 gitu, nggak semuanya. Kalau cinnamon nggak ada. Oke. Berarti Neoplus juga nggak ada ya Bu? Neoplus aku harus cross check lagi. Oh ya siap. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Ya, sama. Oke, saya akan panggil Bapak Yusef Suradi. Bapak Yusef mau bertanya? Siang. Iya. Halo. Iya. Mau tanya Bu, kan itu ada paket 60 ya, 72 sama 84. Nah, untuk DP itu sendiri kan harus dibayar tuh kan, DP, setelah itu baru pemasangan. Itu mengurangi ke maksud langsung penguranginya. DP itu cicilan pertama Pak. Cuma jadi memang pertama. mungkin ada orang yang berpikir bahwa DP itu tanda jadi gitu ya. Betul. Enggak Pak, itu cicilan pertama. Dan Jadi pasti langsung nanti mengurangi cicilan. Mengurangi Betul. cicilan ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Bapak Rizky Darmawan. Oke, terima kasih Mbak Rami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya Mbak, ini pada saat proses pembayaran mengenai kartu kredit, itu kan tadi ada proses recurring ya. Tapi pada saat tahapan verifikasi dan pengecekan instalasi oleh bagian CT-nya, ternyata misal kalau ternyata barangnya atau instalasi tidak layak install di rumah customer-nya.
Nah, itu proses recurringnya bagaimana, tahapan yang dilakukan oleh kita sebagai HP? Apakah ada konfirmasi atau memang langsung dibatalkan? Karena kan recurring udah terlanjur diproses ke kartu kredit customer-nya itu. Itu gimana Mbak tahapannya, Mbak? Oke, jadi kalau misalnya nanti ternyata si rumahnya konsumen nggak bisa diinstal gitu ya, sedangkan sudah recurring gitu ya, Bapak tenang aja, nanti pasti akan ada keterangan di aplikasinya. Jadi memang ditolak dan nanti cicilan pertama yang tadi di recurring ke kartu kredit nanti akan dikembalikan. Oke, berarti kita sebagai HP-nya tidak perlu melakukan apapun ya, cuma paling konfirmasi ke customer bahwa Betul, ternyata. Tapi betul. customer juga pasti udah tahu bahwa Harusnya udah tahu sih, tidak Pak. layak diinstal Nanti gitu ya. nanti Bapak lihat aja secara berkala di aplikasinya juga. Seperti itu. Salah satu tadi untuk pembayaran yang POA kalau nggak salah itu Ya. tidak ada proses pembayaran menggunakan apa yang langsung, atau tadi boleh nggak dilihat lagi skema yang untuk pembayaran yang menggunakan POA itu yang ada checklist yang hijau sama yang merah itu Mbak. Oh, Boleh lihat lagi sebentar. nggak layarnya bentar. Ada satu hal yang yang kurang ngerti. Maaf ya Mbak. Iya, sebentar. Yang tadi ada checklist hijau sama checklist biru. Oke. Nah itu yang jadi pertanyaan saya itu yang bagian direct debitnya itu POA. Ya. Nah, itu kan untuk pembayaran produk only itu tidak diperkenalkan sama paket 36, untuk lunas juga tidak diperkenalkan. Hanya Betul. bisa cicilannya. Itu maksudnya gimana ya Mbak? Karena kan kalau direct debit kan saya ada direct debit tapi dia mau ya di debit langsung ke kartu rekeningnya dia, tapi dia mau beli produk only aja berarti nggak bisa. Itu maksudnya gimana ya Mbak? Oke, jadi memang kalau untuk pembelian produk only, kita itu memang harus secara lunas. Lunas dalam artian itu pembayarannya itu langsung virtual akun. Jadi langsung misalnya 20 juta di virtual akun 20 juta gitu. Atau dari kredit card, di limit kredit cardnya 20 juta. Sedangkan untuk direct debit nggak bisa, karena direct debit ini kan dipotong per bulannya. Nah, untuk direct debit ini terus cicilan aja. Jadi untuk beli paket 36, in totalnya 20 juta, Bapak merasa bisa 20 juta, tapi kalau Bapak memilih direct debit, Bapak tetap harus cicilan per bulannya. Kayak gitu. Oh, jadi tetap harus bank transfer atau virtual account ya, tidak bisa direct debit gitu ya. Betul. Kalau yang produk only ya. Betul, Pak. Oke. Sip. Makasih Mbak udah ngerti saya. Sama-sama. Oke. Lanjut lagi, saya akan panggil Ibu Alin. Selamat pagi, Bu Rahmi. Ya, pagi Ibu Alin. Iya, saya sambil di jalan nggak apa-apa ya kalau ada Ya. bising-bising dikit. Ibu, kemarin saya mau tanya mengenai pembayaran ya, mengenai debit kartu kredit. Jadi begini, itu kan misalnya kita cicilan 280, taruhlah Neo Plus, oke? Kalau dikalikan 72 bulan, itu kan jatuhnya 20 juta sekian. Betul. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau misalnya si konsumen itu mencicil nih sudah jalan 5 kali, terus taruhlah si konsumen meninggal dunia, ya, terus tidak bisa bayar lagi keluarga untuk nerusin, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah nanti di kartu kredit tersebut akan ditagih si nasabah, nantinya akhirnya menjadi datang debt collector, terus menjadi blacklist BI. Itu yang pertama, ya kan? Saya pikir sistemnya itu kayak apa gitu, apa bedanya POA sama maksud saya auto debit dengan kartu kredit gitu kan? Yang kedua, kok cicil kita punya misalnya pembayaran dengan kartu kredit, kita punya komisi dapatnya full. Tapi kalau auto debit kita punya komisi nggak full. Nah, maksud saya dari cara pembayaran ini apa yang menyebabkan keuntungan buat perusahaan? Ada ininya nggak? Maksud saya ada dampaknya nggak gitu loh dari saya, itu penafsiran saya ya, dari saya mendapatkan komisi ya. Artinya apakah itu 20 juta dianggap misalnya dengan kartu kredit belinya produk only misalnya nih yang nggak ada sistem cicilan nih misalnya manajemen, tapi dibuat kartu kredit seperti kartu kredit dibuat cicilan misalnya 6 kali, apakah model seperti itu atau memang ketika terjadi stop si konsumen nggak ada namanya blacklist BI? Itu pertanyaan saya, itu aja dulu, makasih. Oke, aku sedang
memformulasikan pertanyaan Ibu Alin ya. Pertanyaan saya ada dua. Apa perbedaan yang tadi? Apakah ada dampak blacklist BI terhadap si konsumen yang mengalami tunggakan dalam arti misalnya sudah tidak mampu lagi membayar, ya? Mungkin katanya yang saya tahu dari kantor nanti akan calling atau apa. Intinya, apakah nanti dari pihak bank itu kami jadi hubungannya dengan pihak bank, apakah dengan pihak kantor, manajemen, atau dengan pihak bank? Kalau dengan pihak bank, nanti kan mereka itu yang pakai kartu kredit ditagi-tagi. Apakah seperti itu? Atau akan mengalami blacklist BI ketika tidak bayar? Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya pembayaran dengan kartu kredit dan POE auto debit dampak bagi si perusahaan, sehingga kita tahu nih ejen-ejen, karena kan komisi kita ini dibayarnya kan full kalau dengan kartu kredit, tapi kalau POE dibayarnya kan dengan 12 kali kan, kalau misalnya ngambil dibagi 12 seperti itu. Oke, makasih. Oke. Soalnya tadi pertanyaan pertamanya ada terkait dengan konsumennya itu membeli produk tapi di bulan kelima tiba-tiba dia meninggal gitu Bu ya. Ya, meninggal nggak mampu bayar, apakah ditagi sama kantor apa sama pihak bank gitu loh maksud saya, sehingga nanti datang debt collector atau gimana gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya konsumennya Ibu Alin gitu ya, ternyata dia membeli produk KOWE dengan kartu kredit atau mungkin metode lainnya lah, tapi ternyata dia itu di bulan ke-6 gitu ya, meninggal dunia gitu ya. Nah, nanti pasti akan ada pihak dari KOWE atau pihak banknya juga nanti akan email bertanya gitu, menginformasikan bahwa harus membayar tunggakannya gitu ya. Tapi harusnya dari pihak keluarga juga akan menginfokan jika memang pihak yang membeli produk tersebut ternyata meninggal. Nah, jika si keluarganya tadi nggak punya kemampuan untuk membayar gitu ya cicilannya atau meneruskan produk yang dibeli tadi, nanti si keluarganya tadi harus memberikan atau konfirmasi ke Caroline gitu ya, dia harus pakai surat kematian dan surat keterangan bahwa dia tidak mampu untuk melanjutkan gitu ya. Jadi nanti harus telepon ke Caroline. Sedangkan kalau kondisinya si orang ini masih dalam keadaan sehat gitu ya, tapi ternyata di tahun kedua dia tidak mampu melanjutkan pembayarannya, dia nggak mampu bayar tunggakannya, berarti nanti memang akan ditagih oleh dari pihak KOWE, pasti akan menagih gitu ya. Terus nanti untuk terkait dengan debt collector itu tergantung dari pihak banknya gitu ya. Jadi kan kalau dari KOWE sih kita akan menagihnya itu pasti by phone, by email juga, by WhatsApp juga kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya tetap dia tidak bisa membayar kan gitu ya, nanti itu pasti akan berpengaruh ke BI checkingnya. Jadi pasti nanti akan kalau dia mau beli produk KOWE, dia itu nggak bisa, akan lebih sulit kecuali dia melunasi tunggakan sebelumnya. Seperti itu Bu Alin. Nah, untuk terkait debt collector ke bank gitu ya, bisa jadi mungkin kalau dia belinya pakai kartu kredit, berarti kan dia punya tunggakan dari kartu kreditnya juga gitu ya. Jadi nanti bisa mungkin aja nanti ada debt collector yang datang, tapi sepengetahuan saya ya, kalau kartu kredit sampai nunggak berbulan-bulan gitu ya, itu biasanya itu lebih kepada kesulitan untuk mengajukan kartu kredit baru, nggak sampai ada debt collector. Ini bukan pengalaman aku sih, temen gitu ya. Tapi kalau misalnya beli produk ya kayak beli motor, beli mobil dan memang ada tunggakan dan belinya kan itu ke leasing, baru nanti akan ada debt collector karena memang mereka punya timnya tersendiri. Cuman mungkin kalau dari Bapak Ibu pernah punya pengalaman, nanti bisa dikoreksi gitu ya, bisa dikasih masukan juga. Nah, selain itu tadi Bu Alin bertanya terkait dengan apa perbedaan di perusahaan kalau si konsumen membeli dengan kartu kredit atau POA kayak gitu. Kenapa secara komisi itu berbeda? Kalau dengan kartu kredit komisinya dibayar 100%, sedangkan kalau dengan POA harus dibagi menjadi 12 bulan seperti itu. Tadi ya Bu Alin ya. Nah, terkait hal tersebut Bu Alin, untuk dengan rumusan atau formulasi terkait dengan pembayaran
mengisi, itu memang bukan ranah dari kami, dari tim EMA, itu ada timnya sendiri. Kenapa sampai tim tersebut bisa menentukan bahwa POA itu harus dibagi 12 bulan atau kartu kredit langsung dibayar full, itu mereka punya skema dan rumusannya tersendiri gitu. Jadi kami dari tim EMA hanya memberi edukasi kepada teman-teman HSP di sini seperti itu. Jadi kalau terkait pertanyaan yang kedua, mungkin memang belum menjawab secara sempurna ya, Bu Alin, cuman yang bisa saya sampaikan memang itu rumusannya atau terkait dengan ketentuan tadi memang yang menentukan bukan dari tim kami gitu ya, dari tim sales planning kalau nggak salah. Jadi mereka yang menentukan sendiri gitu. Pasti mereka. Bu Rahmi, ya. Ya, untuk pertanyaan pertama saya masih belum terjawab ya. Maksudnya begini Bu Rahmi. Kan itu 72 bulan, cicilannya 280. Oke ya Bu Rahmi. Nah, anggaplah saya kan beli nih. Saya udah beli, memang benar saya beli. Nah, tahu-taunya di tahun pertama, satu tahun kemudian macet lah nih, keuangan saya nggak ada. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah sistem pendebetan, jadi kerjasama si pihak, bukan kerjasama kali ya, maksudnya ya kerjasama kali ya dari pihak bank kartu kredit dengan pihak si prinsipal si koi ini memberitahukan ini loh ada cicilan 20 juta 200 misalnya untuk Neo Plus contoh, tapi dibayarnya sampai 72 bulan ya, begitu. Apakah seperti itu sehingga saya kedeteknya itu 20 juta tapi saya bayar mengangsur-angsur, sehingga kalau saya macet misalnya 1 tahun kemudian berarti saya punya hutang dong sama si pihak bank, atau hutang saya sama si pihak koe, mana ke pihak bank atau ke pihak koe gitu kan. Maksud pikiran saya, oh si koe ini pakai mediasi si bank gitu loh, jadi si koe udah dibayar nih sama si bank 20 juta, lu tinggal nyicilnya sama si pihak bank ya konsumen. Nah, apakah pemahaman seperti yang ada di otak saya begitu atau bagaimana? Terima kasih. Halo Bu Rahmi, sudah itu aja. Jelas nggak tadi suara saya Bu Rahmi? Jelas Ibu Alin, jelas. Ya, oke. Bu Alin, saya harus konfirmasi dulu. Takutnya nanti saya salah menyampaikan ya. Iya, soalnya gini Bu Rahmi, kalau memang hubungan saya dengan pihak bank, berarti saya harus bertanggung jawab nih atas cicilan 20 juta ini selama 72 bulan ke pihak bank kartu kredit. Itu loh, maksud saya, jadi nanti jangan cuma asal jualan gitu loh, saya ini ejen gitu loh, jangan asal jualan. Udah Ibu, nanti kan ini gini stop nggak apa-apa, itu kan nanti nggak diambil barangnya, kan banyak yang kayak begitu. Nah, itu pemahamannya seperti apa gitu loh. Kalau sampai nanti blacklist terus orangnya tidak punya kemampuan, ya kita nggak usah paksa dia untuk beli gitu kan. Itu maksudnya jangan cuman after salesnya kita nggak pikirin ini orang mampu nggak ya, kemampuan untuk membeli ada nggak. Nah, kalau POE kan ada dilihat rekening tabungan 2 bulan sekali kelihatan kan. Kalau kartu kredit enggak, biarpun dia sisanya cuma 500.000, cicilan 280 masih bisa, sisa 300.000 limitnya masih bisa kan begitu. Terima kasih Bu Rahmi. Oke, jadi Bu Ali tadi saya sudah konfirmasi ya, cuman memang ini saya masih sedikit takut salah menyampaikan gitu ya, tapi kita coba sharing ya Bapak Ibu juga. Jadi terkait dengan kartu kredit gitu ya, di mana misalnya tadi Bu Alin beli Neo Plus. Nah, misalnya secara in total, Neo Plus-nya itu in total gitu ya, misalnya 20 juta gitu Bu Alin. Tapi Ibu Alin kan membeli dengan kartu kredit, otomatis nanti dia itu akan memotong tiap bulannya gitu ya Bang, karena Bu Alin memilih dengan kartu kredit. Nah, iya benar. Betul. Nah, dia itu nggak akan ngeblok langsung 20 juta, tapi sesuai dengan limit cicilan per bulannya, Bu Alin. Jadi misalnya limit cicilannya itu 280.000 per bulan. Nah, dia akan menarik tiap bulannya itu 280.000. Dan jika nanti ternyata di tahun ketiga, dia si konsumen tadi
ternyata limitnya sudah berkurang, dalam artian dia nggak bisa membayarkan tagihan kartu kreditnya, otomatis kan limitnya nggak ada nih Bu Alin. Nah, berarti kan nanti dari pihak Kowe, dia tuh nggak bisa auto debit nih si cicilannya, kartu kreditnya nggak bisa narik nih si Kowe-nya. Otomatis nanti si konsumennya Bu Alin ini ngutangnya itu ke Kowe. Gitu ya, karena limitnya kurang, baru nanti setelah nanti limitnya cukup, misalnya si konsumennya sudah membayarkan si kartu kreditnya tadi gitu ya, baru nanti akan ditarik dari CC-nya senilai nilai tunggakannya. Jadi walaupun memang in total harga Neoplus ini misalnya 20 juta, tapi karena Bu Alin belinya kartu kredit, yang akan ditarik itu dia nggak ngeblok, Bu. Bukan ngeblok 20 juta, tapi dia akan menarik sesuai dengan limit kartu kreditnya si konsumen Bu Alin tiap bulan. Oke, berarti pemahaman saya benar. Berarti tanggung jawab saya dengan nilai 20 juta lebih itu ke Kowe, bukan ke pihak bank dong. Pihak Betul. bank itu kartu kredit hanya mediasi aja untuk saya tiap bulan kedebet, begitu kan? Ya, betul Ibu. Oke, Ibu thank you. memilih metode kartu kredit gitu ya. Oke, thank you Ibu Rahmi, terima kasih Sama-sama. sudah menjawab. Oke, lanjut lagi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya dari Bapak Jose Benyamin Gunawan. Silakan. Ya, selamat siang, Bu Rahmi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Ya, terkait dengan pertanyaan kawan tadi ya, berarti ada siapa tadi, lupa saya Bu namanya. Alin, ya. Bukan sebelumnya. Mengenai yang kelistrikan. Oh iya, Pak. Ya, ini kan sebetulnya kalau bicara tentang kelistrikan, ini kan kita semua yang hadir di sini adalah HP ya. Betul, Pak. Berarti kan itu merupakan salah satu minus point yang bukan kita hiding, tapi kita harus bisa melihat kondisinya gitu ya, bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut. Kalau saya nggak salah, kemarin pada saat penjelasan product knowledge itu ada yang namanya salah satu water purifier itu ada yang menggunakan UPS ya. Apa, Pak? Ada yang menggunakan UPS ya, atau apa tuh untuk bisa nyimpan daya listrik sementara gitu loh. Kebetulan saya nggak terlalu paham soal kelistrikan nih, Pak ya. UPS sepertinya tidak, Pak. Mungkin maksud Ya, ya. Bapak, kalau kemarin itu ada yang bertanya terkait jika di rumah konsumen itu listriknya mati, apakah untuk produk tersebut masih bisa mengambil air seperti itu? Ya udah nggak mungkin bisa dong, karena kan basicnya kan itu adalah menggunakan daya listrik. Ketika listrik mati ya berarti semua mati. Nah, kalau ini terjadi, ini kan berarti adalah salah satu minus point ya terhadap produk di mata calon konsumen ya, di mata calon konsumen. Nah, sehingga kan kita harus bisa mengantisipasi masalah tersebut supaya dengan kondisi tersebut si konsumen juga bisa tetap tersadarkan bahwa penting juga bagi mereka untuk bisa terus menggunakan air minum melalui water purifier Kowe ini tanpa ada jeda lagi terhadap masalah kelistrikan. Salah satu hal yang bisa kita sampaikan itu adalah kita harus punya kayak backup gitu ya, cadangan listrik seperti yang tadi saya bilang. UPS itu untuk bisa menyimpan daya listrik ya memang sementara, mungkin paling lama 30 menit lah kira-kira begitu, tapi setidaknya itu adalah salah satu cara supaya kita bisa menjual produk ini dengan maksimal tanpa adanya hal-hal yang sifatnya minus point gitu. Oke, jadi memang kemarin tuh ada yang bertanya Pak terkait dengan produk film 3. Film 3 ini kan dia pakainya lever ya. Nah, jika listriknya mati, apakah masih bisa mengambil air? Nah, jawaban saya tidak bisa, karena film 3 dan ombak itu
dia itu sama-sama full elektronik. Jadi walaupun di tangki airnya masih terdapat air, tapi karena listriknya mati, dia tidak bisa mengambil air. Sedangkan untuk produk lain yang memiliki tuas seperti Core, kemudian Neoplus, itu jika listriknya mati, itu kemungkinan masih bisa mengambil air jika masih ada persediaan air di dalam tangkinya. Seperti itu Pak Jose ya. Ya, Gitu. baik. Oke. Baik, terima kasih. Terkait UPS, terima kasih juga Pak. Jadi saya jadi belajar bahwa UPS itu merupakan cadangan baterai gitu ya Pak, kayak untuk Ya, gitu ya. Cuman memang untuk terkait apakah produk kayak power bank gitulah. betul. Jadi apakah produk kita ada UPS-nya? Kebetulan saya belum lebih dalam ya Pak untuk mengoprek-ngoprek produknya. Nanti saya coba tanyakan ke tim Siti gitu ya, karena Kalau itu nggak salah kemarin saya ada melihat di tayangan video itu ada ininya. ada UPS-nya Pak. Nanti Iya. saya coba cross check kembali ya Pak Jose ya. Nanti kalau ada info lebih lanjut dan Bapak join training di minggu depan, nanti saya kabari. Gitu ya Pak. Baik. Oke. Makasih Bapak. Ya, terima kasih. Oke, lanjut Ibu Antin Cinox. Ada Ibu Antin? Halo, ya. Ya. Selamat siang, Mbak. Ya. Ya, saya mau tanya ini untuk tentang survei teknisi ya. Tentang apa Ibu? Tentang survei teknisi. Survei? Iya, kan tadi kan kalau untuk ini dilihat dulu kan dari Siti, nanti ya. dilihat untuk di customer itu kan biasanya dia bisa untuk pakai atau enggak kan, untuk pasang Ya. atau tidak. Nah, Betul. tadi kan Mbak Rami bilang pertama itu harus key-in dulu, Betul. dalam artian pendaftaran dulu. Setelah Betul. itu nanti baru teknisi datang. Betul. Nah, ini menurut pengalaman saya ya, kemarin beberapa waktu itu, jadi kan kita itu mepet dengan key-in, waktu key-in. Betul. Nah, biasanya itu dari Siti sendiri itu ada konfirmasi nggak ya ke kita? Oke. Itu yang pertama. Kedua, karena kan terkadang itu saya yang terakhir ya, itu Siti datang ternyata debit air itu tidak sesuai. Sedangkan kalau kita HP kan kita nggak tahu ya